Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua dalam Saren GKI Salatiga. Hari ini, Rabu tanggal 25 September 2024, beserta saya, Penatua Paul Aro Totonavo Gula. Sebelum kita mulai saran pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih atas pemeliharaanmu, atas istirahat yang telah Engkau berikan sepanjang malam yang sudah kami lewati. Sebelum kami mau memulai aktivitas, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat tertanam dengan baik di hati kami, sehingga dapat berbuah dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah dari ulat menjadi kupu-kupu. Diambil dari karya Dr. Andar Ismail dalam judul buku Selamat Panjang Umur. Pelukis besar Leonardo da Vinci terkenal sangat selektif dalam mencari orang untuk dijadikan model. Ketika ia melukis perjamuan malam Tuhan Yesus dengan ke-12 murid, dengan susah payah ia mencari dan menemukan orang sebagai model Yesus. Namun, ketika tiba waktunya untuk melukis Yudas Iskariot, Da Vinci merasa lebih susah lagi mendapat model. Da Vinci menjelajah ke sana-sini mencari orang yang menggambarkan perangai Yudas, yaitu licik, serakah, dan selingkuh. Ia masuk dalam penjara dan memperhatikan dengan cermat wajah para narapidana. Ia juga menelusuri lorong-lorong di wilayah gelap tempat berkumpulnya para penodong dan pemabuk. Tetapi, Da Vinci tidak menemukan orang-orang yang dicarinya. Setelah 3 tahun mencari, akhirnya ia melihat orang yang dianggapnya cocok. Orang itu sedang duduk di dekat sebuah selokan sambil memegang sebuah botol yang kosong. Wajahnya kotor dan lusuh, pandangan matanya kosong. Da Vinci segera menjelaskan kepada orang itu apa maksudnya dan mengajukan pembayaran yang menarik. Lalu mereka berdua pergi ke studio Da Vinci. Dengan cepat, Da Vinci menyiapkan peralatan lukisnya. Tiba-tiba, orang itu memanggil terseduh-seduh. Tentu saja Da Vinci terkejut dan heran. Sambil terisak, orang itu berkata, "Tuhan tidak mengenal saya? 3 tahun lalu saya duduk di kursi ini sebagai model untuk Yesus. Tetapi sekarang saya menjadi model Yudas. Oh, begitu dalamnya saya jatuh nista. Dulu saya model Kristus, sekarang saya model pengkhianat." Manusia memang bisa berubah, dan perubahan bisa berarti baik atau buruk. Perubahan bisa menuju kepada 2 arah, ke arah lebih tinggi atau arah lebih rendah. Perubahan dapat berarti kemajuan atau kemunduran. Yang berguna tentunya perubahan ke arah kebaikan dan kemajuan, yaitu perubahan ke tahap yang lebih tinggi. Perubahan seperti itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika ia menulis, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu" dalam Roma 12 ayat 2. Untuk kata berubah dalam ayat ini, Paulus bukan menggunakan kata alaso, melainkan kata metamorphomai yang berakar sama dengan kata metamorfosis, sebuah istilah ilmu hayat dan alam yang berarti proses perubahan wujud. Contoh proses metamorfosis adalah berubahnya jenis batuan tertentu menjadi pualam, kristal atau intan yang berkilau akibat suhu dan tekanan tinggi. Contoh lain yang lebih dekat adalah berubahnya ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Proses berlangsungnya metamorfosis bervariasi dari beberapa hari untuk ulat berubah menjadi kupu-kupu
sampai puluhan ribu tahun untuk batu menjadi intan. Tetapi yang pasti, metamorfosis adalah transformasi atau perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi. Agaknya itulah yang ditekankan oleh Paulus, yaitu agar kita berkembang dan berubah wujud ke tahap yang lebih tinggi. Tahap apa yang dimaksud oleh Paulus? Dalam ayat ini, ia berkata, "Berubahlah oleh pembaruan budimu." Apa yang dimaksud dengan budi? Paulus menggunakan istilah nous, yang berarti pikiran, akal budi, nalar atau pola berpikir. Itulah perubahan wujud yang dimaksud, yaitu agar pola berpikir kita berkembang ke tahap-tahap yang lebih luhur dan lebih matang. Masih dalam ayat itu juga, Paulus menjelaskan hasil dari perkembangan tersebut, yaitu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola berpikir yang luhur dan matang memang mengarah pada menaati Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hidup adalah metamorfosis. Tuhan memungkinkan kita berubah dan berkembang ke tahap yang lebih luhur. Metamorfosis adalah perubahan ke tahap yang lebih tinggi. Ulat yang semula menjijikkan, tidak enak dipandang, dan kerjanya hanya merusak daun, ternyata dapat berkembang menjadi kupu-kupu dengan sayap yang indah dan berwarna-warni, yang membantu penyerbukan dan yang turut menghias keelokan alam. Itulah indahnya hidup. Hidup bisa menjadi proses perubahan dan perkembangan, dari batu menjadi kristal, dari ulat menjadi kupu-kupu, dan juga dari pola berpikir Yudas menjadi pola berpikir Kristus, bukan sebaliknya. Demikian saran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk dapat berubah oleh pembaruan budi kami, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.